Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Harvey York dan Kairi Patel akhirnya bisa membongkar skenario yang dibuat Kale dan Rohan Hoffman untuk menjebak dirinya. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey York chapter 5400 sampai 5404. Chapter 5400. Orang-orang dari keluarga Hoffman yang awalnya memandang rendah Harvey York, sekarang kehilangan arogansi mereka. Lagi pula, pemandangan di depan mereka membuat mereka tahu bahwa siapapun yang berani berbicara saat ini, akan berakhir dengan suram. Para wanita cantik menutup mulut mereka satu persatu, karena takut akan ditampar oleh Harvey York. Tidak peduli bagaimana mereka melihat Harvey York ini, dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan mengasihani seorang wanita. Anjing yang baik tidak akan menghalangi. Harvey York berjalan ke mimbar dengan ekspresi acuh tak acuh, sambil menendang beberapa orang dari keluarga Hoffman ke tanah. Pada saat di depan, hanya Rohan Hoffman yang berdiri di sana dengan wajah jelek. Namun, dia tetap tidak mundur. Telapak tangannya hampir berdarah karena saking kuatnya dia mengepalkan tinjunya saat menyilangkan tangannya. Dia masih memaksakan dirinya untuk tetap mempertahankan keberaniannya. Harvey York memandang Rohan Hoffman saat ini dan melangkah maju secara perlahan. Sambil menyeka jari-jarinya, dia berkata dengan ringan, "Rohan Hoffman, hal yang wajar untuk membayar utangmu. Kamu sudah mencoreng namaku tanpa alasan, dan kamu ingin aku memenjarakanku 20 tahun di penjara langit. Apakah kamu sudah menemukan cara untuk menjelaskan ini kepadaku?" Rohan Hoffman menatap Harvey York dengan muram, dan berkata, "Harvey York, jangan berpikir bahwa dengan kamu memiliki identitas perwakilan dari aliansi bela diri negara H, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tuan Besar mungkin akan memberimu wajah. Tapi aku berbeda. Selain aku adalah anak dari keluarga Hoffman, aku juga telah memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Sederhananya, aku orang Amerika yang mulia. Tidak peduli seberapa tinggi statusmu di negara H, di mata orang Amerika, kamu tidak sebaik anjing. Adapun apa yang kamu katakan, aku belum pernah melakukannya. Aku orang Amerika yang bermartabat, orang kelas atas. Aku merasa tidak perlu menjelaskan untuk masalah yang tidak beralasan. Benar-benar lelucon. Terus terang, kamu hanya ingin menyiramku dengan air kotor. Ayo jatuhkan aku. Bukankah kamu ingin membenarkan kejahatanmu sendiri?" Harvey York melihat telapak tangannya dan berkata dengan ringan, "Saat ini, apakah kamu masih keras kepala? Penduduk asli negara H tidak mengakui leluhurnya setelah mendapatkan kewarganegaraan asing. Apakah kamu sudah melupakan leluhurmu?" Rohan Hoffman mencibir. "Apakah menurutmu semua orang yang bisa bergabung dengan Amerika Serikat itu adalah tanah kebebasan dan peradaban? Selama kamu memiliki sedikit pengetahuan, kamu akan bangga bergabung dengan Amerika Serikat. Sudah kubilang, aku baru saja menelpon kedutaan Amerika. Mereka akan segera ke sini. Aku tidak percaya jika mereka takut padamu, dan kantor polisi akan melepaskanmu. Kedutaan Amerika Serikat tidak bisa membuatku memberikan penjelasan." Karena itu, Rohan Hoffman memukul meja dan membuka mulutnya dengan ekspresi muram. "Aku dapat memberitahumu. Kami, orang-orang Amerika Serikat, adalah agen di dunia. Keyakinan kami adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Selama bangsawan Amerika ada di sana, maka desa global ini akan memiliki keadilan. Badut pengganggu seperti dirimu, beraninya kamu melawan orang Amerika. Menjadi orang Amerika adalah kebanggaanku." Harvey York berkata dengan ringan, "Aku tidak peduli apakah kamu bangga atau tidak. Jika kamu tidak akan menjelaskannya sendiri, aku sendiri yang akan memberimu penjelasan. Kamu ingin aku dipenjara selama 20 tahun, dan kamu akan mematahkan tangan dan kakimu, bukankah itu terlalu berlebihan?" Chapter 5401. Harvey York. Tidakkah kamu mengerti? Ketika Rohan Hoffman mendengar kata-kata Harvey York, dia gemetar karena marah. Dia membanting tangannya di atas meja dengan keras. "Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku orang Amerika yang mulia. Apakah kamu masih ingin melawanku? Apakah kamu pikir kamu luar biasa hanya setelah menginjak orang-orang India beberapa kali? Biarkan aku katakan sesuatu padamu. Di mata orang Amerika, kamu lebih buruk daripada babi dan anjing. Adapun kamu yang menuduhku memutarbalikkan kebenaran, memberikan bukti palsu, dan secara salah memenjarakanmu. Kamu harus datang dengan bukti nyata. Jika tidak, memfitnah orang Amerika akan berakhir dengan malang. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, kamu tidak hanya akan mendapat masalah dengan keluarga Hoffman, tetapi juga dengan Amerika Serikat. Kami akan memberikan sanksi kepada negara H di komunitas internasional. Karena sikap impulsifmu, negara H akan membayar harganya." Pada saat ini, Rohan Hoffman berkata dengan sedikit histeris. Dia menggunakan identitasnya sebagai warga negara Amerika untuk sepenuhnya menekan Harvey York. Lagi pula, banyak anjing gembala mau tak mau harus berlutut ketika mendengar kata Amerika. Sejumlah orang memandang Rohan Hoffman dengan penuh kekaguman. Tuan muda Hoffman benar-benar tampan. Menghadapi adegan seperti itu, masih mungkin untuk berbicara secara bebas dan langsung menekan pihak lain dengan identitasnya. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Rex Hoffman juga melambat saat ini. Dia memandang Harvey York dengan senyum jahat dan berkata, "Wah, kamu bisa menggerakkanku, tapi aku tidak percaya bahwa kamu berani memindahkan Tuan Muda Hoffman." Begitu Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada negara H untuk hal seperti ini, itu akan menjadi perselisihan diplomatik. Ketika saatnya tiba, tidak ada gunanya mewakili dirimu yang sebenarnya.
Demi kepentingan negara H, pengadilan pasti akan menghapusmu. Harvey York berkata ringan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Negara H telah lama berdiri di puncak negara-negara dunia. Sanksi. Coba aku ingin melihat siapa yang berani. Duar. Pada saat ini, pintu terbanting keras lagi dan sesosok tubuh dilemparkan ke dalam. Jika diperhatikan lebih dekat, semua orang dari keluarga Hoffman memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat orang itu. Orang yang dilemparkan adalah Kyle Hoffman, orang yang mengaku sudah dihapuskan. Tetapi pada saat ini, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan seluruh tubuhnya berkedut kesakitan. Melihat adegan ini, ekspresi Rohan Hoffman berubah tanpa sadar. Setelah itu, dia melihat Kairi Patel berjalan masuk dari gerbang, dan berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Muda York, untungnya kamu tidak dipermalukan. Butuh beberapa jam bagiku untuk akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada Kyle Hoffman. Dia tidak dihapuskan sama sekali, tetapi dia menelan racun yang membuat fungsi tubuhnya tidak berjalan. Tujuan jelas, dia bekerja sama dengan Rohan Hoffman untuk menjebakmu. Sekarang, Kyle Hoffman telah pulih. Yang tidak percaya bisa mencobanya dan tahu apa yang terjadi dengan Kyle Hoffman. Ngomong-ngomong, aku baru saja menggunakan 18 metode, dan dia belum mati dalam situasi ini. Kekuatan Kyle Hoffman cukup tinggi. Kemudian, Kairi Patel mengeluarkan ponselnya dan menampilkan proses interogasi di TV di aula. Semua orang dari keluarga Hoffman yang menyaksikan adegan ini, semuanya terpana. Jelas tidak ada yang bisa membayangkan bahwa semua ini direncanakan oleh Rohan Hoffman. Dengan kata lain, Harvey York benar-benar sudah dirugikan. Rex Hoffman juga sedikit mengernyit. Jika demikian, dia juga akan dimanfaatkan oleh Rohan Hoffman. Chapter 5402. Melihat tatapan di sekelilingnya, Rohan Hoffman berkata dengan tegas pada saat itu. Harvey York, kamu sudah menjebakku. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan seperti itu kepadaku? Kamu delusi. Setelah itu, Rohan Hoffman menatap Kyle Hoffman dengan sengit dan berkata, Paman ketiga, kamu juga anggota keluarga Hoffman, aku pasti akan melindungimu apapun yang terjadi. Beritahu semua orang bahwa kamu sudah dipaksa untuk berbicara omong kosong seperti yang ada di dalam video itu. Kyle Hoffman memandang Rohan Hoffman saat ini, dan Kairi Patel lagi, lalu menggigil dan berkata, Tuan Muda Hoffman, bukannya aku ingin mengkhianatimu. Aku benar-benar bermaksud seperti itu. Tapi Nona Patel benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya dengan mudah mengetahui jenis obat apa yang aku telan, tetapi dia juga merumuskan penawarnya secara tepat sasaran. Dia juga menambahkan sesuatu ke dalamnya, yang membuat seluruh tubuhnya gatal tak tertahankan. Aku tidak bisa bertahan merasakannya. Aku benar-benar tidak ingin mengkhianatimu, tetapi tidak mungkin, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tuan Muda Hoffman, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Karena itu, Kyle Hoffman berjuang untuk bersujud kepada Rohan Hoffman. Gerakannya sederhana dan langsung, tetapi semua orang dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Kyle Hoffman adalah benar. Apalagi, apa yang dia lakukan saat ini sudah mengungkapkan hubungannya dengan Rohan Hoffman. Secara tidak langsung, itu juga membentuk bukti nyata. Bajing. Diam untukku. Rohan Hoffman meraih mikrofon di depannya dan membantingnya ke dahi Kyle Hoffman hingga membuat kepalanya berdarah. Lagi pula, apa yang dilakukan Kyle Hoffman sebelumnya memang di bawah perintahnya. Yang paling penting adalah, Kyle Hoffman telah melakukan banyak hal untuknya. Dan jika hal ini diketahui orang luar, bahkan keluarga Hoffman tidak akan bisa membantunya. Pada saat ini, Rohan Hoffman berteriak dengan keras. Kyle Hoffman, kamu sampah. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Jika kamu ingin berpura-puralah seperti itu. Kamu benar-benar ingin menghancurkan dirimu sendiri, dan aku pasti akan memberimu kompensasi, tetapi kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Rohan Hoffman yang bingung dengan kemarahannya, tiba-tiba bereaksi. Suaranya berhenti secara tiba-tiba. Tapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang dari keluarga Hoffman yang semula berpihak padanya dengan sepenuh hati, kini semuanya seolah ditampar mukanya. Wajah mereka benar-benar terlihat sangat jelek. Karena apa yang dia katakan setara dengan memberitahu semua orang bahwa memang dia dan Kyle Hoffman yang ingin menipu Harvey York. Dan sekarang sudah masuk akal jika Harvey York datang untuk meminta penjelasan kepadanya. Dengan kata lain, bukan Harvey York yang mengganggu pertemuan bisnis, tetapi Rohan Hoffman sendiri. Pada saat ini, Harvey York bertepuk tangan dan berjalan ke mimbar dengan ekspresi acuh tak acuh, sebelum berkata, Rohan Hoffman, sekarang kamu telah mengakuinya sendiri. Masuk akal bagiku untuk meminta penjelasan kepadamu. Pada saat ini, menurutmu siapa yang berani mendukungmu? Rohan Hoffman tertawa marah, dan menunjuk Harvey York pada saat ini. Bajing, aku akan memberitahumu. Bahkan jika aku memang yang mencoba menipumu, lalu bagaimana? Apakah kamu perlu aku untuk mengingatkanmu lagi? Aku warga Amerika. Aku memiliki yurisdiksi ekstrateritorial. Bagaimana kamu bisa membuatku jatuh? Tidak peduli seberapa tinggi status dan kekuatanmu, bisakah kamu tetap menjadi lawan Amerika? Cobalah denganku. Mari kita lihat bagaimana Amerika Serikat akan membunuhmu. Adapun untuk menjebakmu, aku paling-paling akan menerbitkan permintaan maaf kepadamu dan memberi kompensasi atas hilangnya reputasimu. Aku tidak peduli, apakah kamu suka atau tidak.
Ketika kata-kata itu jatuh, Rohan Hoffman mengeluarkan koin dan menghancurkannya di Harvey York. Chapter 5403. Ocehanmu tidak akan menyelamatkanmu dari takdirmu. Harvey York berbicara dengan ringan dan melangkah maju. Sangat lancang. Keluar. Lebih dari selusin pengawal pribadi Rohan Hoffman muncul, semuanya ingin maju untuk menghentikan Harvey York. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, Harvey York sudah menendang mereka semua. Orang-orang ini dikirim terbang hingga menabrak mimbar. Mereka semua menutupi dada mereka dengan ekspresi tidak percaya. Ketika Rohan Hoffman melihat Harvey York mendekat, ekspresinya segera berubah. Dia menyentikkan tangan kanannya dan sebuah revolver segera muncul di tangannya. Dia menarik pin tembak, langsung mengangkat senjata api di tangannya, dan mengarahkannya ke dahi Harvey York. Lola Hoffman berkata hampir tanpa sadar. Harvey York, hati-hati. Rohan Hoffman adalah penembak jitu. Penembak jitu? Harvey York cemberut dan tampak acuh tak acuh. Ketika dia berada di medan perang Resia, level penembak jitu apa yang belum dia lihat? Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyakitinya sedikitpun. Mendengar teriakan Kairi Patel, Rohan Hoffman hanya mencibir. Dia menghembuskan nafasnya dan berkata dengan murung. Harvey York, aku akui bahwa kamu sangat cakap. Seorang ahli seni bela diri. Tapi aku katakan, waktu telah lama berubah. Saat ini, senjata api lebih cepat dan akurat. Kamu ingin menghancurkan tangan dan kakiku. Bermimpilah. Tuanku dari kedutaan Amerika akan segera datang. Pada saat itu, kamu akan mengerti apa yang akan terjadi jika kamu berani menyinggung orang Amerika. Duar. Hampir ketika Rohan Hoffman selesai berbicara, deru mesin di luar terdengar dari luar. Kemudian sekelompok orang barat berambut pirang dengan setelan jas menendang pintu dan melangkah masuk. Semua orang ini terlihat dingin. Mereka memegang senjata api di tangan mereka yang menunjukkan keahlian mereka. Pada saat yang sama, beberapa orang barat dengan tuxedo dan kacamata muncul. Mereka memiliki temperamen yang tangguh, dan mereka terlihat memandang rendah orang-orang negara H. Orang yang memimpin tim adalah Duta Besar Kedutaan Besar AS di Golden Sands, Leland. Sebelum ada pertemuan bisnis ini, dia pernah menjalin hubungan dengan Rohan Hoffman dan mendapat cukup banyak manfaat. Jadi hari ini, Rohan Hoffman mengiriminya pesan, dan dia segera datang membawa keamanan dari kedutaan. Melihat kondisi Rohan Hoffman saat ini, Leland menghela nafas lega, lalu melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana situasinya? Siapa yang begitu berani? Bagaimana mungkin ada orang-orang dari negara H yang berani menyentuh orang Amerika? Ayo, tangkap dia. Biarkan pemerintah Golden Sands memberi kita penjelasan. Jika penjelasan ini tidak dapat memuaskan kami, maka aku minta maaf, masalah ini akan menjadi perselisihan internasional. Kami, Amerika Serikat, akan memberikan sanksi berat kepada negara H. Leland memiliki ekspresi puas di wajahnya setelah mengatakan itu. Dia merasa bahwa selama dia mengatakan itu, tidak ada yang berani menentangnya. Faktanya, dengan dukungan Amerika Serikat di belakangnya, Leland telah menikmati perjalanan yang mulus selama bertahun-tahun. Bahkan keluarga Hoffman dari 10 keluarga teratas tidak berani menentangnya ketika dia muncul. Bukannya dia takut pada Leland, tetapi Leland mewakili sebuah negara saat ini, dan itu adalah Amerika Serikat. Siapapun yang ingin memprovokasinya harus memikirkannya terlebih dahulu. Saat ini, Leland mengambil langkah ke depan dan langsung menuju podium. Chapter 5404. Mengikuti perintah Leland, penjaga keamanan kedutaan itu langsung mengarahkan senjata api mereka ke murid-murid gerbang surga. Jelas dia akan menggunakan kekuatan agen dunia untuk menekan Harvey York. Tuan Muda Hoffman, apakah orang ini yang sudah menyinggung perasaanmu? Apakah dia yang ingin melakukan sesuatu padamu? Leland tidak peduli apakah Rohan Hoffman berada dalam posisi salah atau benar, dia menatap Harvey York dengan tajam. Kamu benar-benar sangat berani. Beraninya kamu melawan orang Amerika di depan umum. Apakah kamu ingin mati? Saat ini, Leland terlihat sangat bermartabat dan bisa mengendalikan penonton. Itu benar, dia orang bodoh itu. Rohan Hoffman mencibir, lalu dia berbalik dan menatap Harvey York. Aku sudah mengatakannya. Orang sepertimu tidak pantas untuk melawanku. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Tapi untuk bergaul denganku, kamu tidak menerimanya tanpa berpikir sebelumnya. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu akan segera berakhir. Karena tindakanmu, seluruh keluargamu, kerabat dan temanmu semuanya akan tamat. Kalian akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh kami di Amerika Serikat dan dicari di seluruh dunia. Aku akan membiarkanmu hidup dan menjadi buruan setiap detik. Tidak peduli seberapa baik kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu. Aku pasti akan melenyapkanmu. Juga, aku mendengar bahwa istri dan saudara iparmu sangat cantik. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi, aku pasti akan menikmatinya untukmu. Aku khawatir, kamu bahkan tidak tahu bagaimana rasanya kan? Harvey York menghela napas dengan ekspresi konyol di wajahnya. Dalam keadaan seperti itu, dia berani mengancamnya. Rohan Hoffman pasti memiliki pikiran yang sudah rusak. Pada saat ini, Leland juga mengambil sikap sebagai pembawa pesan keadilan. Dia menatap Harvey York dan berkata, kalian semua, orang-orang dari negara H, cepatlah berlutut pada bangsawan Amerika. Jika tidak, bahkan jika ini adalah situs negara H, aku akan membiarkan seseorang melenyapkanmu, dan aku tidak perlu menanggung konsekuensi apapun.
Pada saat ini, Harvey York akhirnya menatap Lelen dengan serius, lalu menoleh ke samping, dan berkata, "Kalian orang barat ingin mencampuri urusan kami sendiri di wilayah negara H." Lelen mengejek. "Bagaimana jika aku usil? Aku beritahu padamu. Apa yang paling suka dilakukan orang Amerika adalah usil. Hari ini, apakah kamu akan patuh mengakui nasihatku? Entah aku akan menginjakmu sampai mati." Plak. Sebelum Lelen bisa selesai berbicara, Harvey York sudah menamparnya dengan keras. Ark. Lelen menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia terhuyung ke belakang dengan ekspresi sangat jelek. Sebelumnya, dia sudah membayangkan orang-orang dari negara H ini berlutut dan memohon belas kasihan kepadanya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan berani menamparnya seperti itu. Luar biasa. Orang-orang negara H memang luar biasa. Kamu ingin mati. Kamu ingin mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ayo, pukul sekali lagi. Lelen berteriak-teriak dengan panik. Mendengar kata-kata Lelen, penjaga keamanan kedutaan itu mengeluarkan senjata api mereka dan melangkah maju. Harvey York hanya menghela napas, sebelum mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah. Setelah terhubung, dia berkata dengan ringan, "Seseorang di kedutaan Amerika ingin menyentuhku. Apakah kamu ingin merawatnya?" Di sisi lain telepon, seorang Amerika yang terhormat tampak menggigil, dan kemudian berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda York yang terhormat, lelucon internasional macam apa yang kamu buat? Bagaimana mungkin seseorang di negara kamu kesulitan bergaul denganmu? Tolong beri dia telepon, dan aku akan memberimu penjelasan." Harvey York tersenyum ringan dan melemparkan teleponnya ke depan Lelen. "Seseorang memintamu untuk berbicara dengannya."